kuncinya kayak begitu, Bu? Mereka mau dagangnya gimana, Bu? Bu, Udah. kalau nggak bisa dagang gimana mau bayar utang? Yuk, nggak enak, banyak warga yuk. Nggak enak, banyak warga. Mbak, Mas, berarti benar semua orang bicarakan tentang ibu saya. Saya harus dilihatin warganya. Tadi utangnya berapa sih sampai segitu banget? Mas, Mbak, kita ke warung Kita itu cari lagi tahu aja. aja. Iya. Ibu, saya minta maaf. Ini gara-gara ibu kamu. Dia bikin onar di sini. Bener saya punya utang. Tapi nggak kayak gini caranya. Bikin malu saya sama suami saya. Warung saya jadi sepi kan. Maaf kalau Ibu boleh saya penghasilan satu-satunya warung ini buat bayar utang. Tapi kalau diambil sama ibu kamu, saya mau bayarnya pakai apa? minta maaf kalau boleh tahu berapa utang ibu sama bapak sama ibu saya. Ya memang kami punya utang sama ibu Mbak. Cuma kan gara-gara kayak begini, jadi kami malu, dipermalukan kayak begini Mbak. Gimana Mbak? Kan jadi seperti itu dagangan kami Mbak. Saya minta maaf Gimana tuh, Mbak? Harus jagain baik-baik. Punya perasaan. Saya juga manusia. Dilihat banyak orang juga saya juga malu. Mbak, ya kan kita nggak tahu juga bakalan kayak gini. Mbak Maya aja bahkan nggak tahu kalau ibunya minjemin uang ke kalian, Mbak. Saya kesel. Saya jadi tidur sama suami saya bawa kalian, Mbak. Dan sekarang gini pergi aja dia pergi. Jadi saya urus sama suami saya sendiri. maaf ya Pak. Mas, Mbak, berarti benar omongan semua orang dan calon ibu mertua saya tentang ibu saya. Gimana ya, kita juga belum bisa memastikan sih. Tapi nggak ada kemungkinan. Caranya sih yo, kayaknya Caranya terlalu ekstrim, bener nggak kata kamu? kita harus cari tahu ke ibunya langsung. Masalahnya kita nggak tahu utangnya udah berapa lama. Gimana ya Pak ya? Maksudnya kalau memang utangnya ternyata banyak, ya menurut gue sih wajar, apalagi kalau memang waktunya yang udah lama yang dikasih, ya kan, nggak dibayar-bayar dan akhirnya sampai ngambil kunci maksa marah-marah kayak begitu sih menurut gue wajar ya. Mendingan kita tanya ke ibu langsung. Maksudnya bukan mencampuri ya Mbak, tapi kita biar bisa cari tahu sebenarnya tuh ada apa ibu sampai marah-marah kayak tadi. Aduh, nggak mungkin. Saya tahu ibu saya seperti apa. Nggak mungkin deh, Mbak. Maksudnya Ya, nggak mungkin kalau kita harus tanya langsung sama ibu. Jadi kita ketemu dulu deh sama ibu Pak. Gimana? Nggak mungkin. Saya nggak berani pulang. Saya takut, Mas, Mbak. Saya takut. Nah ya udah deh gini deh Mbak, mending sekarang kita antar Pak pulang dulu aja. Nggak deh. Enggak, kita antar Pak pulang, tapi kita lanjutin besok aja. sekalian kita cari cara buat ngomong sama ibunya kayak gimana. Kita atur strategi lagi nanti. Yang penting sekarang kita antar Pak pulang dulu, biar lebih tenang ibu juga sama ya Paknya ya. Yuk. Ya semoga aja sih nggak ada masalah lagi ya antara Mbak Maya sama ibunya kayak tadi tuh. Ya, tetap aja sih caranya tuh aneh. Tetap aja gue bingung sama permasalahannya ibunya sama yang tadi itu. Iya. Pak, jangan itu. Jadi lah. Pasti lagi ya. Emang ibu lihat, ibu tahu? Ya tahu lah orang saya warga sini. Emang dia sering nagih-nagih kayak begitu ya di daerah sini? Ya setahu saya sih gitu, dia suka apa minjem-minjemin uang gitu. Minjem-minjemin uang? Oh iya. Ya tapi kan kalau naiknya pikir banget gitu dia. Apa mau nanya? Tapi emang kalau minjemin duit itu emang suka pakai bunga-bunga berlebih ya? Kayak rentenir gitu modelnya? Wah kalau itu saya nggak tahu dah Mas. Soalnya saya takut nanti saya yang disalahin. Disalahin gimana Pak maksudnya? Ya nanti saya dituduh nyebar-nyebarin gosip gitu. Ini deh Mbak, kalau misalnya kita pengen tahu itu gimana dong kalau misalnya Mbak bantuin kita deh. Mbak tahu nggak kira-kira orang-orang yang minjem uang ke Bu Janimah tuh siapa aja ya? Mending Mbak sama Mas tanya aja no langsung sama adiknya. Sama Adit.
adanya Bu Jani masih Titin. Bu Titin. Iya, Rumahnya di mana ya, Bu? di Jalan Damai sono. Jalan Damai. Iya, kira-kira naik angkot 1 kali dah dari sini. Belok kiri dah, udah cari aja. Tanyain aja tuh Gang Damai gitu. Gang Damai. Ya. Bu Titin, Gang Damai ya. Oh ya udah kalau gitu kita. Makasih Bu. Ya, makasih banyak ya, Mbak ya. Ya udah. Udah. Bener Kang, Gang Damai ini kan? Gang Damai kan ini. Misi Bu, maaf ganggu. Ini rumah nomor 3 ya? Iya betul. Ini rumahnya Bu Titin benar? Iya, saya. Oh, Ibu dengan Bu Titin. Titin benar? Ada masalah apa Mas? Oh enggak ada masalah apa-apa Bu. Kita cuma pengen ngobrol aja sebentar tentang Bu Janimah. Aduh maaf Mas, saya buru-buru banget. Kok sampai ada kamera-kamera begini? Iya, makanya kita kita mendingan ngobrol ngobrol sebentar biar aja gue dulu, tahu. Bu. Bang. Loh, kok maaf ya. Saya buru-buru banget ya. Mbak. Bentar nih. Ini Unai nelpon nih, sama Oh ini, aduh gimana dong ini? Kenapa? Gini, oh udah urusin aja Unai sama Mbak Ola. Oh, jalan aja gimana? Tapi nggak apa-apa. Kamera bagi dong. Ya udah splitin. Ayo, Halo, naik gimana? bang. Oh, ya udah gini aja deh. Lu share lo ke gua langsung ke sana ke kuburannya. Iya. Iya. Oke, lu share lo aja langsung. Gua ke sana. Oke, yuk. Kita langsung ke kuburan, ayo. Mbak kok buntutin saya? Bukan buntutin Mbak. Ini Mbak, sebenarnya saya cuma mau ngobrol aja sebentar sama Mbak masalah Bu Janimah. Masalah apa ya? Gini Mbak, sebenarnya saya di sini dimintain tolong mengenai masalahnya Bu Janimah. Jadi saya diminta tolong sama Maya untuk mencari tahu karena selama ini tuh warga-warga nuduhnya kalau Bu Janimah ini rentenir Mbak. Ya Allah, kamu itu sok tahu banget sih, pengen tahu urusan orang aja. Bukan ingin tahu urusan orang, enggak. Hanya di sini mau bantu Maya karena Maya juga nggak terima kalau ibunya dituduh sebagai rentenir gitu loh maksudnya. Saya juga peduli Mbak sama kakak saya, emang saya nggak peduli. Bagaimana juga dia kan kakak saya. Ya, makanya saya ngobrol sama Mbak, gimana baiknya kalau kita sama bantu Maya Mbak, biar ibu Janimah itu nggak dituduh sembarangan sama orang lain. Sebenarnya kakak saya tuh dulu tuh punya susah banget. Susah. Keluarga kita tuh teraniaya. Iya. Maksudnya gimana? Dulu waktu orang tua kita pinjem uang di rentenir, kami sampai diusir-usir dari rumah Diusir dari rumah. sama rentenir itu. Ya Allah. Bahkan Mbak, kakak saya, Janimah, pernah mau dijual ke tuan tanah. Tapi alhamdulillah Mbak, bagaimanapun juga kakak saya itu udah banyak ngebantu, mengangkat derajat orang tua. Bahkan saya hidup sekarang seneng, itu karena dia. Sekarang keluarga kita udah seneng, udah banyak duit Mbak. Dia yang membantu kita semua. Ya Mbak, mohon maaf udah. Tapi kan ya sekarang usahanya kan bukan berarti harus meminjamkan uang lalu dibungain Mbak. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan kita, bukan urusan Mbak. Allah Maha Adil. Bukan maksud saya ngasih tahu Mbak atau nyeramain enggak maksud saya mengingatkan, bukannya itu kurang baik ya Mbak. Udah Mbak, saya permisi. Bang, kiri Bang. Mbak, Bang, kiri bang, ada yang kiri bang. Mbak Titin, Mbak. Loh, kok kalian nelfon? Mana? Halo yo? Iya. Gimana? Udah, gue masih diangkut, tadi turun gitu aja. Belum dapat informasi banyak, tapi ada kan buat ceritain sama lu di mana sih? Hah? Ngapain? Yang bener? Aduh. Kan gue udah nih. Ya lo kirim Sherlock aja. Masih dekat. Yaudah gue pakai angkot aja deh kalau gitu. Iya. Assalamualaikum. Gimana? Itu Ibu Janimah tadi gue udah kesini sama orang, tapi
Kenapa ya? Kayaknya dia aneh deh. Masa dia celingak. Kenapa ya? Itu makamnya siapa? Kok dia nyebar kayak begitu? Itu dari tadi di sini. Lah, lihat tuh. Lihat dia. Jangan-jangan bener dia pakai pesugihan, bisa aja kan? Tapi kemungkinan besar. Tapi kemungkinan besar kan gitu. La ilah. Kamu dari tadi menurut saya kan? Iya. Enggak Bu, Ibu tenang dulu deh Bu. Ibu tenang dulu, jangan pancing emosi Bu. Kita kesini bukan buat ngikutin Ibu ataupun ngeliat-ngeliat Ibu. Kita bisa ngobrol sebentar nggak Bu? Terus kamu ngapain ikutin saya? Saya tuntut kamu ya. Matiin itu kamera. Iya Bu. Saya bilang matikan. Iya, kamera mati. Saya nggak mau begitu. Iya, kamera mati. Bu. Iya Bu. Gini Bu, tadi kan saya sempat dengar Ibu bilang kalau misalkan Ibu malah ketawa-ketawa, kalau boleh tahu itu makam siapa Bu? Loh, itu bukan urusan kamu. Itu makam bapak saya. Iya, tapi tadi Ibu kayak bilang menikmati uang Itu uang urusan begitu. saya kasih uang ke orang-orang itu urusan saya, bukan urusan kamu. Saya wajar menikmati. Ya kita ngerti, cuman kan kasihan Bu orang-orang itu Bu. Tidak peduli buat saya. Bu, baik-baik Bu. Ingat ya, jangan pernah ngikutin saya lagi dan jangan pernah deketin anak saya lagi. Dengar kamu? Bu ini kan kasihan Bu. Bu, astagfirullahaladzim. Hi. Lah, pergi kan. Bu. Ah, udah gak ketangkep. Apaan sih kalian kejar-kejaran gitu? Enggak, tadi kan gue di sana ngeliatin kan. Dia ketahuan kita, terus kita dilempar tanah kayak gitu. Loh, tadi Pakai gua sama Jerry jatuh lagi ditabrak. tadi. Marah-marah gitu sih, barusan gua sama Jerry mau ditabrak. Iya gini. Ini jangan ngobrol di sini, situ aja. Ada apa sih sebenarnya? Enak tengah jalan. Enak kok tengah jalan. Apaan sih? Tadi kan gue ngeliatin kan sama Kiki kan. Ini ada yang aneh. Kalau orang yang namanya ziarah, itu kan pasti bunganya ditaburin kan. Iyalah. Kalau sama dia itu disebar-sebar. Nah, dan anehnya lagi lu tau nggak, air mawar itu kan biasanya kan dikasih, Iya buat ke makam ini kan. diusap ke muka. Lo canda. Dan dia tuh nggak ada. Kalau kalian salah lihat ini pasti Bentar salah. dulu. Dan dia tuh nggak ada kayak empati sedih-sedihnya. Dia malah ngakak-ngakak di kuburan. Hah? Ini pasti ada yang nggak beres nih sama dia. Entah dia pakai hal-hal yang mistis atau enggak. Nih gue yakin banget ada yang nggak beres nih. Bisa jadi tuh. Mungkin cerita, katanya dulu mereka tuh sering diusir juga sama rentenir karena orang tua mereka tuh sempat minjem uang juga ke rentenir. Nah, bisa dibilang Bu Janima tuh dulu hidupnya susah banget yo. Serius? Iya, nah Bu Janima ini yang bisa ngangkat harta martabat keluarganya. Ya Bu Titin akhirnya nggak suka dan pergi gitu aja. Ya wajar. Tadi Bu Titin juga sempat bilang kalau dia tuh kayak mau balas dendam ke orang-orang, mau nunjukin ke orang-orang kalau misalnya keluarga mereka sekarang udah bisa, udah berada. Ya udah aneh kan dari tadi kan. Aneh. Ya udah gini. Mendingan, kita sambil jalan mobil nggak ya? Yaudah yuk, gue ikut ke mobil ya. Mendingan kita langsung kasih tahu Maya aja. Oh udah ada rekamannya tadi kan? Udah ada gambar, udah ada. Gue juga ada rekamannya. Kita tunjukin aja sama Maya. Ini buat bukti ya. Iya. Halo Mama ya. Halo Mas. Halo Mama ya. Maaf ya, ini kita datangnya sore-sore. Jadi seharian ini kita udah coba investigasi sendiri. Kita udah datang ke Mbak Titin. Mbak Titin, Iya. maksudnya adik ibu saya? Iya. Iya benar. Kita juga Tante ngikutin. Titin. Iya Tante Titin Mbak. Ya. Kita juga ngikutin Ibu Mbak juga tadi. Dia sempat. Kok kalian tahu sih bisa ketemu sama Tante Titin? Ya dan tadi kita juga sempat ngikutin sampai ke makam juga. Gini aja deh, kita udah punya bukti, gambar, audio juga. Mbak mending lihat Mbak sendiri. mendingan deh. aja. Sambil duduk aja kali ya Mbak. Mbak duduk aja. Jadi ini saya sebenarnya ikutin Mbak Titin, ikutin Tante Titin waktu diangkut. Mana ini Mbak? Nah ini nih. Ini kan Tante Titin? Iya benar, itu tante aku, Iya, adik Mbak. mama aku. Mbak, lihat deh. Jadi saya sempat ngobrol gitu sama Tante Titin kan. Iya. Dia awalnya emang nggak mau ngobrol sama saya, malah saya dimarah-marahin di angkot.
Tapi akhirnya ternyata Tante Titin cerita tentang permasalahan dulu keluarga Tante Titin dan juga ibunya Mbak. Dan di sini juga dia cerita alasan kenapa sekarang ibunya Mbak punya, maksudnya minjem uang ke orang-orang. Maksudnya memang benar ibu saya tuh memang rentenir.